Selamat sore para pemirsa sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Dr. Joko Mariono atau DJM dalam program Obsesi, obrolan sehat penuh inspirasi. Kali ini para pemirsa sekalian, saya akan memberikan suatu cerita dengan judul Aspirin dari Masa ke Masa. Seperti diketahui, aspirin sampai sekarang masih ada dan masih dipakai obat itu. Sebetulnya itu asalnya dulu dari situasi sejarah Mesir kuno, bahwa ada suatu kolam kecil, ada pohon yang roboh di situ, di dalam kolam kecil itu. Kemudian orang-orang yang meminum air, bukan danau ya, kecil aja, kolam kecil gitu, ya kalau sakit panas hilang panasnya, badannya yang sakit semua, linu semua hilang. Kemudian dicari lagi apa penyebabnya, ternyata penyebabnya pohon yang roboh di dalam kolam itu adalah pohon willow. Dan oleh ahli obat-obat Mesir, pohon willow diambil kulitnya dan dipakai sebagai obat. Baru tahun 1850 diketahui pasti apa yang terdapat di pohon willow tadi, yaitu asam salisilat. Kemudian oleh Bayer diproduksi pada 1850 itu sebagai nama aspirin. Dan aspirin dipakai pada waktu itu sebagai obat sakit kepala, obat sakit demam, obat sakit radang. Kemudian ada cairannya gitu, dibikin cairan untuk obat sakit kulit. Dan terakhir pada setelah tahun 1970, bayangin berapa ratus tahun itu. Kalau sampai sekarang adalah kurang lebih 150 tahun obat itu bertahan. Dipakai untuk obat mencegah stroke, mencegah serangan jantung. Kalau ada serangan jantung akan diringankan dengan pemakaian obat itu. Luar biasa obat ini, ya. Dan seperti diketahui, 30% kematian di dunia itu oleh karena penyakit arteriotrombosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah baik di otak maupun di jantung. Dan itu merupakan penyebab yang tertinggi. 30%. Penyakit infeksi masih kalah, penyakit kanker masih kalah. Jadi kalau ada berita apa saja, pasti dua penyakit itu. Kalau nggak stroke ya serangan jantung. Seperti diketahui, serangan jantung itu misalnya atau serangan stroke adalah pecahnya plak atau bisul arteriosklerosis di dalam darah, sehingga menyebabkan penyumbatan total di pembuluh darah itu. Kalau pembuluh darahnya di otak menyebabkan stroke dan kematian stroke waktu itu. Dan kalau penyumbatannya di jantung menyebabkan serangan jantung yang fatal.
Tetapi dengan adanya aspirin ini, hal itu bisa dicegah. Dicegah sebagai primary maupun secondary. Primary prevention adalah orang yang sehat sama sekali, tidak ada gejala sakit jantung ataupun stroke. Secondary prevention adalah orang yang terkena serangan jantung atau serangan stroke, bisa diobati dengan obat ini, aspirin ini. Jadi Bayer tidak sia-sia menciptakan obat ini pada 1850. Seperti diketahui, aspirin dipakai untuk primary prevention, ya. Primary prevention pada orang yang sehat sama sekali, yaitu pada the physician health study. Ini meliputi 22.000 dokter diberikan aspirin, kemudian diikuti selama 5 tahun, 10 tahun, 15 sampai 20 tahun lebih, di mana ternyata pada kelompok yang diberikan aspirin ini 44% terjadi reduksi serangan jantung. Hebat kan? Dan tidak ada overall mortality and strokes, ya, non significant increase, minor bleeding, nggak ada, perdarahan nggak ada. Untuk primary prevention. Kemudian untuk ISIS-2 trial untuk secondary prevention itu diberikan pada hampir 18.000 orang dalam 24 jam pertama simptom suspected myocardial infarct, kemudian diberikan aspirin, dan satu kelompok lagi enggak. Apa yang terjadi? Yang terjadi, yang diberikan aspirin itu 23% selamat dari kematian, 49% terjadi infark yang tidak fatal, dan 46% reduction in non-fatal stroke. Sungguh luar biasa. Jadi aspirin setelah tahun 70 baru dilakukan penelitian mengenai ini. Juga untuk angina pectoris, sakit dada itu, ini terbukti bahwa aspirin dosis kecil 80 mili sampai 100 mili itu menyebabkan hilangnya chest pain tadi, apa itu, sakit dada oleh karena gangguan penyakit jantung koroner. Jadi jelas sekali pada penelitian ISIS-2 lebih dari 17.000 orang, yaitu tadi sudah dikatakan 23% menurunkan kematian dengan pemakaian aspirin. Jadi sekarang aspirin itu dipakai untuk penyakit jantung koroner maupun stroke, baik yang masih belum positif ataupun yang sudah positif. Yang belum positif itu siapa? Adalah orang-orang yang berbakat dengan penyakit jantung koroner maupun stroke, yaitu bila orang tuanya ada sakit jantung koroner, kemudian dia kemungkinan bakat. Kemudian yang kedua adalah bila dua orang tuanya ada diabetes, kemungkinan dia akan timbul diabetes, dan itu bisa dicegah pemunculannya dengan aspirin. Dan ini sudah penelitiannya sudah
meluas dunia, termasuk di Jepang sebagai indikator orang-orang Asia Pasifik. Jadi penelitiannya sungguh luar biasa di Jepang. Jadi di Jepang juga memberikan hasil yang sangat positif. Jadi apa yang mesti kita pakai untuk aspirin? Kalau memang Anda ada bakat penyakit jantung koroner, diabetes, atau hipertensi, selain obat-obat untuk diabetes hipertensi, maka berikanlah aspirin 80 mg, kecil sekali. Yang dipakai untuk sakit kepala itu 500 mg. Dulu kan orang kalau demam, kalau sakit itu kan diberikan namanya asetosal, naspro, itu semua 500 mg. Tapi yang dipakai di sini adalah 80 mg. Kita sebut mini aspi. Kemudian ada lagi kardio aspirin 100 mg, kecil, sehari sekali saja. Di situ bisa mencegah timbulnya stroke atau serangan jantung koroner. Pakai saja. Ya, kalau punya hipertensi, kalau punya diabetes, barenginlah dengan itu. Ini jelas sekali menghindarkan serangan mendadak stroke ataupun sakit jantung koroner. Hanya saja ada side effect-nya, yaitu terhadap lambung. Nah, terhadap lambung ini bisa diberikan aspirin yang bersalut gula sehingga tidak langsung mengenai lambung. Bagaimana kalau terjadi serangan jantung atau serangan stroke di rumah? Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit, berikan dulu 3 tablet aspirin yang besar-besar, yang 500 ml itu, yang untuk sakit kepala, 3 tablet diminumkan, kemudian baru dibawa ke rumah sakit. Insya Allah gejala stroke atau gejala jantung koronernya akan lebih ringan sampainya di rumah sakit. Itu saja. Baiklah yang bisa saya sampaikan sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.